Gorapu Show, no koprol, no party. Alright, Mr. Tommy Isak. Oke, Bro Tommy Isak ini luar biasa. Ente so datang kamari ini, so bagaimana ya? Kemarin itu kan sempat ada apa begitu DP nama itu begitu itu. Yang kemarin sempat Ana mencari-cari ente itu dari berapa hari yang lalu. Tapi sibuk sekali atau apa? Isman. Isman itu apa? Isolasi mandiri. Kenapa isolasi? Mungkin ente lagi pusing atau lagi belum? Tidak, kan dinyatakan positif COVID, tapi alhamdulillah kemarin so swab ulang dan ini sudah negatif. Oh, sekarang resmi. Oh, resmi negatif. Negatif. Tapi ente kemarin kan ada bawa masker juga toh? Bawa masker. Sekarang juga bawa masker. Terang, iya. Bawa masker. Terang jaga jarak saja dulu. Jangan terlalu baku dekat juga. Oke, nah ini Bro Tommy Isak. Ana mau panggil Bro Tom Joy. Bro. Oh, Bro Tommy Isak. Oh. Yes. Oke. Nah, ini Ana mau bertanya-tanya saja ini yang masalah pokoknya orang bahas apa? Jangan yang berat-berat, bahasnya jangan yang berat-berat. Iya, kalau misalnya mau bahas yang berat-berat yuk kurang lagi Ana juga tidak paham juga kan. Iya. Nah, ente apa yang formal aja dulu ya, yang formal. Okay. Yang formal ini pendidikan formal. Wah, pendidikan formal. Ya, ente penjenjang pendidikan bagaimana? Pasti pertama dari TK, baru SD. Iya. SMA. Tunggu. SD berapa kelas SD? SD 6 tahun. 6 kelas. 6 kelas. Kalau Mantri Oro kan satu. Berapa? 1 ya? Iya, 1 kelas. Oke. Nah, dari SD, SMP, SMA, nah itu kan sangat umum. Kalau di kuliah itu kan jurusan beda-beda kan? So spesifik. Ente waktu kuliah ambil jurusan teknik mesin. Kas by auto. Oke. Motor. Oke. Saya lebih suka bilang dia bukan teknik mesin. Oke. Tapi sastra mesin. Kenapa? Karena lebih banyak baca cerita daripada backing DP auto. Oh, sastra mesin. Sastra mesin. Oh, kalau Pak Ana juga kan anak sastra. Tapi ada juga kan cuma 4 jurusan itu. Orang bikin jurusan baru, namanya Texas. Apa itu? Teknik sastra. Kalau begitu nyambung itu. Nyambung. Citroen kan sastra mesin. Dia banyak baca cerita daripada backing. Oke, Bro Tom. Nah, ini ente di teknik mesin ya? Teknik mesin. S1-nya? S1-nya. S2-nya? S2-nya ketahanan nasional. Ilmu pertahanan. Sebentar. Ilmu pertahanan dimulai dari teknik mesin. Iya, jadi teknik mesin pertahanan. Berarti bisa diasumsikan ente bikin tank begitu? Tidak juga. Jadi lebih ke apa dia itu ya? Istilahnya bagaimana orang bangsa ini. Jadi agak berat juga ini ya. Iya. Bisa bertahan dari gangguan, ancaman. Ya seperti itu. Iya. Tekniknya bagaimana, Dep, maksud? Kan pertahanan memang itu, tapi tekniknya apa? Teknik untuk bertahan. Teknik untuk bertahan. Teknik untuk bertahan. Survive. Hidup ini kan tentang bertahan hidup. Iya. Bisa makan, bisa minum, tempat tinggal. Soal survive. Sebelum jadi Maritugu juga. Nah, ini Bro Tom. Ente PS2 tentang ketahanan nasional. Dan ente sekarang itu jadi politisi. Oke. Bagaimana itu? Ada yang salah dengan politisi? Enggak, maksudnya bukan ada yang salah begitu. Tapi kan dari teknik, masuk di pertahanan, baru masuk politik, jadi politisi begitu. Itu soal pilihan hidup. Soal pilihan. Yang berikutnya soal takdir juga. Ikut takdir. Jadi kan dulu sebelum ke politik saya sempat ngajar. Oh, ngajar? Sempat ngajar. Pernah jadi guru, pernah jadi dosen. Oh, pernah jadi dosen? Berapa lama itu? 2 tahun. Di UNG. Sosiologi. Oke. Sosiologi. Halo semua. Oh. Yang ada di Kapgor. Oke. Nah, ini mahasiswa dosen baru ngajar ilmu politik, dasar-dasar ilmu politik waktu ngajar dulu. Dasar-dasar ilmu politik. Dasar-dasar ilmu politik. Tapi DP dasar-dasar. Iya,
berarti di dalam ente perkuliahan dulu waktu di pertahanan itu memang muatan politiknya ada juga. Soal sosial, sosiologi, ada soal politiknya, soal kepemimpinan, semua dipelajari. Itu semacam multidisiplin. Baku gate semua. Oh, oke. Lo aita mo lah. Baku gate, tapi bukan kaitologi. Oh, bukan kaitologi. Gelarnya juga MSI. Master segala ilmu. MSI, bro. Master segala ilmu. Mantap ya, luar biasa. Nah, ketika ente terjun ke politik ya, sekarang jadi salah satu pengurus partai ya. Pimpinan partai. Pimpinan partai. Luar biasa. Memang. Tommy Ishak begitu ya. Tommy Ishak ST-MSI. Saya pendidikan teknik mesin dulu. SPD MSI. Oh, pendidikan teknik mesin. Oh, SPD MSI. Oh, bukan ST ya? Bukan. Oke. MSI Master segala ilmu. Bukan. Magister Science. Oh, Magister Science. Benar. Biasa. Magister Science. Ya, begitu. Soal ilmu. Oke, ini apa yang ente temui di waktu kuliah? Sebentar. Ente belajar politik itu sampai terjun, kan sekarang terjun di politik. Oke. Terjun ini? Iya, maksudnya menangani begitu. Langsung terjun di lapangan. Ketemu orang. Oke. Iya. Itu kampanye saya dulu. Sebentar, ente kapan itu awal berkarir di politik? Politik praktis, secara praktis itu 2010. Awal 2010. Menjelang 2010 saya ikut. Sebetulnya sebelum situ jadi ketua organisasi dulu, HPMIG. Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo. Nah, setelah dari ketum PB, HPMIG baru masuk partai. Masuk partai masih belum langsung jadi sekretaris atau apa, masih di bawah dulu. Ya ikut jadi panitia kalau ada partai bikin kegiatan A, kegiatan B, orang ikut. Setelah itu kan mulai tahu bicara-bicara di bawah, ketemu orang, so mentalnya lebih kuat, bagaimana menggalang massa, komunikasi politik juga masuk. Jadi semua ada prosesnya. Sampai sekarang kira-kira nyaris 8 tahun di partai, menjadi sekretaris Gerindra, menemani Pak El Nino Mohi sebagai ketua. Oh iya. Menemani. Kan begitu. Baku taman. Baru jadi calon pilkada. Sekarang ya? Sekarang. Tapi kan sebentar nanti akan terbahas. Sebentar itu. Nah, apa yang unik di situ? Minimal gini lah, ente bisa jelasin ke anak, karena memang anak ini kan bukan politisi begitu. Orang bisa ketemu banyak orang dengan banyak rupa-rupa DP watak. Peketua. Iya, ada peketua. Rokok dulu sup. Iya, peketua. Ada banyak tipe orang yang kita temukan di lapangan. Dan di situ orang belajar bagaimana mengambil hati, terus bisa meyakinkan, trompe program-program partai. Oke. Sama dengan Bajuwal juga sebetulnya di ini. Iya. Politik itu bagaimana sih sebenarnya? Kalau Bapak mau tanya politik, kalau mulai pakai songko, mulai nyinggir-nyinggir bata tawa sadiknya, politik. Sudah mulai pakai gigi. Saya paham. Cuma tinggal tambah dalam kurung di atas. Cuma saya yang paham. Oh gitu ya? Politik cuma saya yang paham. Iya. Oke. Kenapa ada ruang itu? Kenapa ada mungkin bisa dibilang komunikasi politik ya begitu? Iya, itu bagian dari marketing politik. Oh, masuk pemasaran politik. Masuk lagi marketing ya? Berarti politik ini bisa masuk ke semua begitu? Justru politik itu dari bayi sampai mati. Itu urusan politik semua. Contoh ya, kita kasih contoh ini. Sebelum dilahirkan itu orang sudah berpolitik. Contoh, misalnya jam 12 malam trompe mama tiba-tiba ingin mangga. Yang basuruh siapa? Bayi dalam purung. Sumber politik dia memberi pengaruh pada DP mama, suruh beli mangga jam 12 malam. Pengaruh ya? Memberi pengaruh. Pada saat kita mati, kita orang sudah jadi mayat, sudah jadi tinggal jenazah. Tapi tiba-tiba orang datang mengkafani itu, orang menggali kuburan dan lain sebagainya. Siapa yang perintah?
Yang perintah kan ada mayat, karena ada yang mati. Memberi pengaruh juga. Jadi politik itu soal dari orang sebelum lahir sampai orang mati. Itu buat saya. Soal memberi pengaruh. Oke. Tapi ada yang orang sering lihat sekarang itu. Ada yang ketua-ketua sehat selalu. Itu maksudnya bagaimana itu? Kalau menurut ente? Itu kembang-kembang api dalam politik. Itu bumbu-bumbu. Oh, bumbu-bumbu. Orang sampai bumbu-bumbu. Cuma dapat rasa juga. Itu begitu ya? Begitu. Itu jadi itu semacam apa ya? Ya itu kemeriahan dalam politik. Meriah. Gairah gitu. Ada gairah. Orang ketemu orang. Orang bisa makan bareng, bisa minum bareng. Kalau bagi Ana itu bro, itu kalau Ana lihat ya, itu masuk dalam kategori koprol. Kalau Pak Ana ini, ada koprol itu ada dua bagi Ana. Ada koprol yang positif, ada koprol yang negatif. Yang negatif bagaimana? Kalau yang negatif itu maksudnya tidak absolut begitu ya, yang melebih-lebihkan sesuatu begitu. Kalau misalkan ente lagi bawa barang, dilebih-lebihkan nggak barangnya? Soal cerita barang ini begitu, begini. Ya bisa jadi itu masuk ke dalam kategori koprol yang negatif. Negatif? Iya. Tapi tidak hanya di politik juga itu terjadi. Iya kan? Tidak hanya di politik terjadi. Jadi sebetulnya kalau buat Ana ya, koprol itu negosiasi. Orang berusaha mempersuasi, mempengaruhi orang. Biar Iko apa trompe mau. Biar dapat 1 bungkus, dapat 2 bungkus, kira-kira begitu. Oh, begitu ya? Iya. Berarti kalau Anda menganggap koprol itu ada positif, ada yang negatif, seharusnya nggak ada ya? Menurut saya sih fine-fine aja. Fine-fine aja. Atau koprol hanya satu kategori? Dan biasanya di dalam politik kalau koprol itu biasanya jadi lawakan. Jadi trompe bahan bercandaan. No koprol, no party. Iya Pak. Yang ente temui koprol yang ada di politik. Apa itu? Bagaimana? Coba contoh. Pak, saya ada 1000 suara, Pak. Ente jadi yang calon. Ada karena memang bukan anak-anak bukan politisi. Ente yang terjun ke dalam situ. Tenang Bapak. Iya. Tenang Bapak. Coba 100% ini. itu bagaimana itu untuk menjadi orang? Kan itu anak kan basicnya teater, drama apa segala macam. Tapi belajar tentang buat anak kalau tidak koprol tidak meriah politik. Tidak meriah. Jadi hambar. Itu gitu ya? Jadi hambar, tidak gagah. No koprol, no pas. Jadi kalau misalnya ada semua ketemu dengan klien atau bukan klien ya namanya apa ya? Pemilih misalnya atau calon pemilih atau calon yang akan dikoprolisme ini. Iya. Apa itu namanya? Klien ya? Nggak bisa. Biasanya bukan calon. Apa ya namanya? Relasi atau apa begitu? Relasi politik atau gimana? Target. 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 Kan target. Iya. Ada apa namanya? Ada kan situasi yang seperti itu. Nah, maksudnya, anak punya maksud ini untuk menyiapkan itu bagaimana? Untuk menyiapkan ketika kita mau ketemu dengan orang yang. Jadi kita ini sekarang posisi ditanyain sebagai koprolisme ini. Iya, yang koprolisme. Kalau anak koprol. Iya, kalau ente bak koprol. Misalnya ente mau ketemu siapa begitu, bos atau pimpinan partai. Pertama, orang pelajari dulu. Orang mau ketemu siapa dulu. Oke. Kalau pimpinan partai, Kalau pimpinan partai, bahasanya jadi bagaimana? Bahasanya tentang soal politik, bagaimana konstelasi hari ini, Pak. Politik itu mulai survei 1, survei 2, survei 3, konstelasinya boleh berubah. Dan ini butuh intervensi. Yang barat-barat sama kalau perlu sama orang bingung. Oh begitu ya? Oh iya. Memang harus seakan-akan berkelas, harus punya kelas. Harus punya kelas. Bukan seakan-akan lagi, harus berkelas. Bahasanya, pemilihan kata, mimik, gestur, bahasa tubuh apa segala. Minyak rambut juga. Sampai minyak rambut. Neces. Kalau datang kemarin juga agak ini kan susah itu tidak meyakinkan. Tapi bisa dikategorikan orang lapangan juga kan kalau lusuh apa segala macam. Siap, Pak Ketua. Bagaimana bicara 1000 kalau oh begitu ya? Ya. Dari tampilan juga itu akan menentukan. Kalau anak melihat sih begitu, menurut anak. Tapi nggak tahu yang lain ya. Cuma setidaknya sekali lagi, koprol itu kemeriahan politik. Itu bagian dari pesta.
Oh. Kalau orang bilang ini pesta demokrasi, maka koprol itu bagian dari pesta. Bumbu-bumbu. Kembang-kembang api. Kemeriahan. Iya. Yang membuat party menjadi lebih meriah. Iya. Saya siapkan 100. Real. Pak, saya 1000. 100%, Pak. 100%. Kalau perlu 1000%. 1000%. Dia ukur dari 100 dulu, kalau perlu 1000. Dari pertama saya tidak pernah kalah. Tidak pernah meleset. Tidak pernah tidak lewat dia. Oke, harus begitu ya? Harus begitu. Harus meyakinkan. Beda lagi kalau mau ketemu dengan calon pemilih. Dengan maksudnya dengan masyarakat. Iya. Jadi kelompok masyarakat itu beda-beda. Dorang kan pasti beda-beda. Ada yang jago koprol, ada juga yang memang benar-benar emosional, dia dukung, baku taman, baku dekat, so kenal lama. Oh begitu, ada kategori-kategori. Ada kategori semua. R0, R1, Ada ring 1, ring 0, ring 1, ring 2. Kalau di HP itu ada kode. Iya. Oke. Itu beda ruangnya, beda nuansanya, beda suasana. Beda suasana. Kalau yang di proses negosiasi dengan petinggi-petinggi atau bos-bos itu suasananya bagaimana? Harus meyakinkan begitu kan? Yang pasti harus datang, harus meyakinkan. Harus meyakinkan. Yang pasti harus meyakinkan. Berarti sama juga dengan kategori yang masyarakat. Konten yang dibicarakan. Berarti bedanya hanya di konten, mungkin. Iya, soal penampilan. Enggak, maksudnya kalau kita bercerita tentang penampilan, tentang negosiasi, kemungkinan sama juga dengan yang dengan yang kategori masyarakat luas begitu. Orang mau ketemu dengan bos, dengan yang masyarakat luas, sama itu kan, penampilannya harus sama, meyakinkan toh. Harus meyakinkan. Yang membedakan itu apa? Begitu. Yang membedakan maksudnya antara kelas-kelas masyarakat. Iya, kelas-kelas masyarakat dengan kelas-kelas petinggi-petinggi. Ya tergantung keadaan masyarakatnya. Kan ketemu bos, kan beda dengan misalnya orang ketemu misalnya dengan orang lagi sama-sama baku taman sepantaran DP umur. Kan beda. Kalau misalkan ketemu dengan orang yang lebih tua. Jadi pendekatannya juga kalau Anda lihat ya. Anda lihat orang bicara pendekatan juga sangat hati-hati. Harus sesuai dengan target. Tergantung targetnya siapa. Kalau anak dulu pileg, calon legislatif, terus sama cerita soal posisi suara, sumber suara, lumbung suara, dia punya basis massa, sepasti so bicara soal itu. Dan itu dia klaim. Dia klaim sebagai DP basis. Seperti tadi, kita punya 1000. 2000% pasti taruh dulu ente. Ada yang begitu? Ada yang begitu. Pasti. Tapi sekali lagi, tanpa koprol, politik jadi hambar. Tidak meriah. Dan ini orang berpesta juga. Pesta semua orang. Jadi begitu dia punya. Ya. Position. The politik. Scientist. Ini Bro Tom. Di Gorontalo ini kan, orang ini memang orang sini, orang lokal Gorontalo. Menurut ente pendekatan atau pendekatan lah bisa pendekatan politik seperti apa begitu yang cocok dengan Gorontalo. Sebetulnya sih semua komunitas di dunia ini sebetulnya pendekatannya universal, sama sebetulnya. Nah, Gorontalo itu kan juga ada nilai budayanya segala macam, adat istiadat. Cuma ada yang paling efektif, yaitu pendekatan tentang maksudnya kalau ente bilang di sini bukan jadi bagian ente punya strategi yang ente simpan ini atau bagaimana? Oh, semua orang sudah tahu ini. Nah, itu apa? Dia pendekatan apa? Apa itu? Harus mampu menangkap rasa. Menangkap rasa. Maksudnya rasa bagaimana rasa? Rasa-rasa Jo. Iya, rasanya itu bagaimana? Maksudnya ya orang tahu ada masyarakat kan beda-beda. Ada DP masalah masing-masing. Ada yang sedih, ada yang gembira, ada yang punya masalah hari-hari, ada yang yang mungkin dia lagi ada masalah yang dihadapi. Ya orang harus mampu menangkap itu. Dan dengan orang mampu menangkap DP rasa, ya orang sudah tangkap. Nah, tapi
politik bisa menyelesaikan tapi itu tetap tidak menjamin bahwa orang pasti dipilih. Ingat, Ana selalu menganalogikan politik itu begini, atau selalu menggambarkan politik itu begini. Ini modelo ibarat gunung meletus. Pernah lihat kan? Oke, pernah lihat. Merapi tiba-tiba status awas, siaga 1, siaga 2, siaga 3 baru awas. Soalnya DP tanda-tanda, mulai dapat lihat itu DP api jaga muncul. Tapi tidak ada satupun yang tahu kapan dia meletus. Begitu politik. Orang sudah tahu DP tanda-tanda, orang mulai rasa-rasa dia ada kemungkinan mau pilih orang atau tidak. Tapi orang tidak tahu kapan terajal ini menentukan pilihan dan siapa yang dia pilih. Itu cuma dia dan Tuhan yang tahu. Di TPS. Oh, di TPS. Ya. Nah, ini kan seperti yang ente bilang tadi tentang macam-macam masalah kan. Di tatanan masyarakat ini kan macam-macam masalah. Politik bisa menyelesaikan masalah itu. Karena masalah yang muncul di masyarakat itu ya semua karena politik juga. Contoh, bensin naik. Itu soal politik. Oke. Air galon atau air minum naik. Harga-harga bahan kebutuhan pokok naik. Itu politik. Harga listrik naik. Politik. Semuanya. Kesehatan, rumah sakit. Politik. Pajak naik. Bapak baru bikin usaha. Tiba-tiba pajaknya naik. Keputusan politik. Berarti memang politik penting Semua sekali. politik sangat penting. Semua hal yang berhubungan dengan publik, dengan masyarakat umum, itu soal politik. Karena politik itu bicara tentang kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat luas. Berhubungan dengan kebutuhan orang banyak. Oke. Tapi di Anda temui, sering temui ini. Di tongkrongan-tongkrongan. Kalau Anda mulai pancing dengan basta masalah politik. Ada yang pasti juga bilang tidak usah coba bahas ini politik ini, tidak penting ini. Kenapa orang bisa bilang begitu? Menurut Ana sih DP hati aja yang belum lagi nggak asik. Mungkin listrik lagi naik. Sehingga dia menganggap itu tidak penting bensin naik. Oh, bensin naik. Iya. Harga-harga naik tidak ada doi. Oke. Ya. Ada kemungkinan jadi lain orang, lagi? Sudah pasti itu karena persoalan kebutuhan. Mungkin sakit hati. Bisa jadi sakit hati. Dengan sesuatu yang berhubungan dengan politik. Mungkin juga pernah jadi caleg baru seperti Ana kan. Gagal ya. Oke. Sama seperti ada memori kelam dengan politik. Iya. Tapi suatu saat nanti dia balik lagi. Karena pasti. Sekali lagi semua hal di kehidupan sehari-hari tidak pernah lepas dari politik. Dan proses itu tidak ada proses yang mengkhianati hasil begitu kan? Pasti, itu so pasti. Ini listrik, podcast malam ini juga kan soal politik juga. Harga lampu, listrik. Oke. Ada biayanya. Iya. Politik. Luar biasa ya. Ya. Kos politik. Politik pasti ada kos. Pasti ada kos. Setidaknya rasa itu. Oke. Rasa sakit hati itu kan kos politik juga. Oke, Bro Tom, ini kalau taruh lihat sekarang, posisi yang sekarang ente ciptakan. Ente sekarang daftar jadi calon pilkada. So what? Ya, berani sekali itu. Kalau Anda lihat, maksudnya sekarang kan kita sudah bisa lihat petanya kan, paslon-paslon yang nanti akan jadi lawan di dalam ajang pilkada ini. Ente adalah sosok yang paling muda gitu, figur yang paling, paslon yang paling muda di antara senior-senior ini. Kok berani ente masuk ke situ itu? Menurut Ana sih biar berimbang aja, biar ada senior, ada junior. Oh gitu ya. Ada siang, ada malam. Ada matahari, ada bulan. Oh gitu. Biar rame politiknya. Rame. Jadi ada senior, ada junior. Ada junior. Pembanding ya? Harus ada pembanding. Jadi harus ada pembanding. Iya. Masyarakat itu butuh pembanding. Misalnya kalau cuma ente sendiri yang maju, bagaimana orang mau pilih? Dia bandingkan dengan apa? Kan susah juga. Sekarang saya ada posisi ada 4 pasang. Jadi masyarakat sudah punya dalam tanda kutip menu dan orang mau pilih. Oh ini Gaga, ini Nyanda.
itu boleh, ini oke, ini itu jadi dia mulai ada pertimbangan. Oh. Jadi dia ketika proses memilih dan memilah. Yes, memutuskan pilihan itu tidak sembarangan. Karena dia lihat dulu, dia membanding-bandingkan dulu dari apa yang ada. Gitu. Oke. Nah, ini kan ente memilih jadi paslon pilkada Kabupaten Gorontalo 2020. Apa yang ente lihat di kabupaten itu? Apa sih yang ente sampai ente punya gairah untuk maju begitu? Pertama gini, kabupaten itu tempat Ana lahir, tempat ente lahir, tempat teman-teman, banyak teman-teman yang Ana lahir. Oke. Ana melihat sehari-hari bagaimana Kapgor itu bergeliat, maju dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kan orang dihadapkan, ini sudah jadi lebih berat lagi nih. Iya, nggak apa-apa sih. Ana mau lihat itu. Oke. Sekarang ini kan Kapgor itu sedang dihadapkan pada salah satunya juga soal kemiskinan. Satu. Oke. Yang kedua, soal pendidikan. Di Kapgor itu kan rata-rata usia sekolah. Lama usia sekolahnya itu kan kalau tidak salah itu kelas 6 SD. Paling tinggi kelas 1 SMP. Artinya torang itu belum bebas dari peningkatan kualitas SDM, pendidikannya, termasuk kesejahteraannya. Itu yang ente lihat. Itu yang Ana lihat. Oke, dan ente ingin dan ini butuh solusi. Oke. Tidak hanya juga kerjaan bupati atau wakil bupati saja. Ini kerjaan semua. Kapgor, masalah Kapgor harus bisa diatasi oleh seluruh warga Kapgor. Di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati. Apalagi ketika orang lagi COVID sekarang kan, COVID-19, COVID-19, Corona, kan banyak hal yang terjadi. Orang yang tadinya punya uang, ternyata tiba-tiba tidak punya uang karena ekonomi tidak jalan. Tadinya punya pendapatan, punya lapangan pekerjaan, akhirnya tidak punya lapangan pekerjaan. Nah ini kan butuh solusi. Ini tantangan. Siapapun yang terpilih nanti, dia akan dihadapkan pada tantangan yang luar biasa. Ente berangkat dari situ ya? Ana melihat itu. Melihat bahwa ada masalah. Dan masalah-masalah ini akan orang selesaikan bersama gitu. Selesaikan bersama, bukan cuma bupati, wakil bupati, tapi juga DPRD. Oke. DPRD dan kalau Ana menganggap masyarakat juga terlibat juga? Wajib justru. Wajib, ya? Partisipasinya justru penting. Dan itu dimulai dari memilih pemimpin dengan tepat. Kampanye dong main. Dia semua pemimpin kan? Oh iya. Ada 4 paslon, pilihlah yang tepat. Sekarang itu setengah mati kalau misalnya orang bercerita. Apalagi kalau di ajang pesta demokrasi begini, orang memilih kata juga harus. Kenapa harus? Kalau misalnya ada pesta demokrasi, ruang-ruang itu Ana lihat semakin lama semakin kaku begitu. Iya. Apa ya? Makanya butuh junior. Biar asik di politik, biar gembira, biar tidak. Iya, maksudnya bayangannya seperti ini kan. Ada ruang-ruang yang kaku begitu. Ada yang terbentuk. Ya sebenarnya nggak ada masalah kalau nggak ada pesta demokrasi ini, biasa aja. Cuman ketika kalau misalnya sudah masuk ke masa-masa pesta demokrasi, ada pilkada, ada pileg apa segala, ada ruang-ruang sudah kaku begitu. Setina Makutogor, ada yang sangat sensitif, baper. Iya, baper. Apa? Kenapa itu? Kenapa? Gara-gara apa? Apa yang membentuk itu? Menurut Ana sih, ya karena nggak asik aja sih sebetulnya, karena apa yang dia konsumsi, berita-berita yang dia dapat, baru dia terlalu baper juga dengan politik. Nah, politik itu jangan sampai baper. Orang bawa santai aja, karena orang harus ingat, ini pemilu kan cuma pada akhirnya hanya akan ditentukan dalam satu hari, menentukan pilihan. Setelah itu orang biasa-biasa lagi. Orang akan ketemu lagi dengan orang yang sama yang tadinya berbeda pilihan. Orang akan ketemu juga dengan sahabat-sahabat yang tiba-tiba dalam misalnya 3 bulan ini karena beda pilihan juga agak sedikit renggang juga, berjarak. Iya. Okay. Ya kan? Nah itu cuma 1 hari. Setelah itu orang semua akan harus sama-sama lagi. Di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu orang harus ingat-ingat terus bahwa ini cuma 1 hari.
Setelah itu orang bersaudara ulang. Karena itu jangan terlalu bawa dalam hati. Jangan terlalu baper. Nah, ini ente merasa bukan merasa ya, memang junior dari yang pasangan yang lain kan. Pasti ada gairah yang masih sangat menggebu-gebu. Ana pernah dikasih tahu begini soal cerita. Katanya ini Jepang. Di Jepang. Anak-anak mudanya itu cara dorang melatih kaderisasi kepemimpinan di sana, itu DP anak muda itu dia minta untuk menantang satu tokoh politik yang paling kuat. Dia harus challenge itu, dia harus tantang. Sehingga ini bukan soal DP hasil akhir, karena orang belum tahu DP hasil akhir jadi bagaimana kan. Tapi dia dilatih untuk nantang yang terkuat, yang paling kuat. Sehingga DP perjuangan, DP proses, DP usaha untuk sampai ke kemenangan itu benar-benar dia jalani dengan upaya yang terbaik. Dan itu butuh proses. Butuh proses. Nah karena itu juga teman-teman muda, orang-orang muda juga jangan berkecil hati. Jangan juga orang nggak pede tiba-tiba orang nggak bisa maju segala macam, orang masih muda dan lain sebagainya. Jangan. Justru ini sampai proses untuk coba orang cari tantangan yang paling dalam tanda kutip berat. Untuk orang coba challenge orang diri, bergerak dengan rapi, dengan sistem yang baik, sehingga orang bisa capai kemenangan. Ini challenge, ini tantangan buat teman-teman muda. Oke. Memang sangat bergairah ya. Sangat ketahanan nasional. Oke, Beratom. Nah, ini kalau misalnya ente representasi anak muda gitu, dari milenial lah, milenial. Ketika ente duduk dengan senior-senior di hadapan senior-senior, ente punya gairah untuk bagaimana punya gairah untuk menata ini, juga punya konsep sendiri ya. Ya. Dan kalau ente punya konsep di milenial itu seperti apa? Pertama gini, milenial itu suatu kelompok orang yang lahir dari umur 80-an, era 80-an. Oke. Dorang punya pengalaman yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke. Baru dorang lahir di era yang serba digital, ya kan? IT. Sangat familiar dengan aplikasi, dengan IT, dengan digitalisasi. Maka kita orang harus mampu meramu sebuah konsep yang sesuai dengan pengalaman dorang. Bagaimana kreativitas millennials itu bisa diwadahi dengan program-program yang tepat. Ini soal kreativitas. Kalau dorang bicara ekonomi, dia harus ekonomi kreatif. Dorang bicara sekarang juga kan banyak sekali konten-konten millennials yang sangat, contoh gini ya, soal game itu kan jadi industri yang luar biasa sampai hari ini. Entertain itu juga industri dan dia punya nilai ekonomi yang tinggi. Apalagi usaha yang dari rumah, home industry, misalnya home business dari rumah. Ente cuma cukup modal Android, punya barang pun bukan ente punya, tapi bisa ente pesan dari mana saja. Tapi dorang bisa cukup dengan paket data dan dorang bisa jualan. Itu juga nilai ekonomi yang luar biasa dahsyat. Nah, dorang ini kan butuh pengawalan, butuh advokasi, butuh pendampingan, butuh dorang jangan dulu bicara modal. Tapi setidaknya dorang tahu bagaimana memanfaatkan digitalisasi ini, dunia digital ini, supaya bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman millennials. Dan itu butuh pendampingan. Nah, pemerintah petugas adalah memberikan fasilitas pendampingan itu. Di situ bisa didampingi dengan teknologi, bisa didampingi dengan metode kerja, bisa didampingi dengan pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan home business yang berbasis IT, digitalisasi, ekonomi kreatif. Baru ada hubungan juga dengan entertain itu, jangan anggap bukan bisnis. Oke, berarti ini merupakan ente punya konsep
dasar dulu ini ya. Konsep dasar. yang pasti dorang perlu diberi ruang yang sebesar-besarnya. Oke. Hari ini kan pemerintah itu kan cuma satu dapat tugas, memberikan keberpihakan. Berpihak nggak kepada millennials? Dan keberpihakan itu dibuktikan dengan kebijakan publik yang berpihak pada millennials. Contoh, kalau millennials mau bikin usaha, dia fresh, dia masih fresh, baru mulai usaha. Ya, jangan langsung bicara soal pajak Pak millennials. Baru pasang pelang langsung pajak. Jangan dulu. Kasih kesempatan dulu orang biar DP iklim bagus dulu. Oke. Itu soal keberpihakan dan pemerintah dituntut itu hadir untuk memberikan keberpihakan. Luar biasa. So cocok? Iya, boleh lah. Nanti ini semacam apa namanya podcast yang begini ini industri. Konten-konten YouTube dan lain sebagainya. Dan industri itu, ya. Dan itu milenials jago. Iya. Jago dorang. Dorang cuma butuh ini pemerintah berpihak apa enggak. Dorang pemerintah paham enggak? Okay. Ada industri semacam ini. Nanti ada episode selanjutnya. Oke. Nanti kita akan bercerita tentang keberpihakan itu. Yes, insya Allah. Thank you Bro Tom sudah datang. Thank you Bung Sudah Sal. datang apa namanya? Bisa dibilang Orang bahas dari soal koprol dulu baru tiba-tiba langsung. Iya, sesuatu yang sangat. Saya berdoa juga mudah-mudahan koprol jadi industri. Oke. Thank you Bro Tom sudah datang. Nanti kita ketemu lagi. Ya, siap. Gorapu Show, no koprol, no party.